Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Anwar Rashid semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT ya. Sahabat Anwar Rashid dimanapun kalian berada, Alhamdulillah atas izin Allah kita dapat berjumpa kembali di channel YouTube Anwar Rashid. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang 5 dasar kebutuhan manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Adapun videonya, mari kita simak berikut ini. Mungkin kita pernah merasakan bahwa hidup ini hampa, merasa tidak nyaman dengan diri kita sendiri, selalu mengikuti kemauan orang lain, dan lain sebagainya. Maka, dari masalah-masalah yang telah disebutkan tadi, pernah dibahas oleh psikolog terkenal yang bernama Erich Fromm, yaitu dari Jerman. Menurut Fromm, sebenarnya manusia memiliki 5 kebutuhan dasar agar sehat mental atau mencapai kehidupan yang lebih baik. Maka di video ini kita akan membahas tentang 5 dasar kebutuhan manusia agar sehat mental. Nah, menurut Fromm, untuk sehat mental setiap orang perlu memenuhi 5 kebutuhan dasar positif. 5 dasar ini ada yang dilakukan secara positif, ada yang dilakukan secara negatif. Orang-orang yang memenuhi kebutuhannya secara negatif, maka orang ini mengalami neurotics atau tidak sehat mental. Mengapa 5 kebutuhan ini penting? Karena 5 hal ini sama dengan tujuan hidup manusia. Jika tidak ditemukan, maka hidupnya akan hampa dan tidak bisa memaknai hidup mereka. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Yang pertama yaitu relatedness, atau bisa kita sebut dengan kebutuhan menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, untuk mencapai relatedness ini ada 3 cara untuk mencapainya. 2 diantaranya negatif, dan 1 diantaranya positif. Dengan cara yang negatif ini ada submissive dan power. Submissive ini adalah kita hanya mengikuti keinginan kita sesuai dengan kelompok, dan submisif ini juga tidak membebaskan kita untuk mengekspresikan diri, seperti kita memilih program studi hanya karena ikut-ikutan dengan teman dan lain sebagainya, sehingga kita tidak dapat mengekspresikan diri, tidak ada kebebasan untuk kita. Selanjutnya yaitu power. Power di sini juga bisa kita sebut dengan negatif karena kita hanya ingin mendominasi orang lain tanpa bisa mentolerir perbedaan yang ada. Ya, sama dengan kita hanya setuju dengan orang yang setuju dengan kita saja. Nah, itu tidak baik. Yang selanjutnya yaitu dengan cara positif, love. Nah, love di sini yaitu kita dapat terhubung dengan orang lain dan tetap menjadi diri sendiri serta memiliki kebebasan. Nah, dalam love ini ada 4 aspek. Yang pertama yaitu care. Care adalah bersedia merawat orang yang dicintai. Dan yang kedua, responsibility. Mau dan mampu merespon orang terkasih dengan baik. Yang ketiga, respect. Menghormati keinginan tanpa merubah orang yang dicintai. Dan yang terakhir yaitu knowledge. Belajar melihat dari sudut pandang orang yang kita sayang. Selanjutnya yang kedua yaitu transcendent, atau bisa kita sebut dengan kebutuhan manusia untuk mencapai kebebasan. Kebutuhan untuk mencapai kebebasan ini ada 2 cara. Yang pertama yaitu positif, yaitu dengan create, dan ada juga dengan negatif, yaitu dengan distract. Nah, dengan negatif atau bisa kita sebut dengan distract yaitu membunuh orang lain untuk alasan selain bertahan hidup. Iya, mereka mendapatkan kebutuhan mereka, yaitu kebutuhan transenden, akan tetapi bisa merugikan orang lain. Kebebasan mereka hanya bisa merugikan orang lain, membunuh orang lain, seperti contohnya teroris. Nah, teroris mereka memang mendapatkan kebutuhan tersebut, akan tetapi hal itu bisa merugikan orang lain, membunuh orang lain, dan itu adalah hal yang tidak baik. Selanjutnya yaitu create, yaitu dengan positif, aktif dan peduli terhadap kemampuan diri sendiri untuk berkreasi, untuk menciptakan sesuatu, bukan merusak sesuatu. Jadi create ini adalah kebalikan dari distract. Nah, selanjutnya yaitu rootedness. Bisa
bisa kita sebut dengan kebutuhan untuk mengetahui asal-usul dan merasa nyaman dalam hidup. Ya, kebutuhan nyaman dalam hidup kita. Nah, dalam mencapai kehidupan yang nyaman ada dua cara. Adapun dengan cara negatif yaitu fixation. Ketika kita selalu butuh figur orang tua, ibu, ayah, ya kita merasa selalu membutuhkan bantuan orang lain untuk menghadapi masalah. Dan itu merupakan hal yang tidak baik. Selanjutnya yaitu positif. Wholeness yaitu merasa menyatu dengan diri dan asal-usul, mandiri dalam langkah untuk berkembang. Mereka menghadapi masalah hanya membutuhkan diri sendiri tanpa bantuan orang lain yang bisa kita sebut dengan cara mandiri. Selanjutnya ada yang keempat, sense of identity. Bisa kita sebut dengan kebutuhan untuk melihat diri sendiri, bagian yang terpisah dari kelompok. Dalam mencapai kebutuhan sense of identity ini ada dua cara. Yang pertama negatif, yaitu mengikat dengan kelompok, menunjukkan sense of identity-nya itu dengan kelompok saya itulah paling hebat, kelompok saya ini paling baik dan lain sebagainya, tanpa menunjukkan diri mereka sendiri. Dan yang positif adalah individuality, merasa mampu untuk melakukan hal yang diinginkan dengan cara yang sendiri, menunjukkan sense of identity-nya itu dengan cara sendiri, dengan kemampuan sendiri tanpa bantuan kelompok. Selanjutnya yang terakhir atau bisa kita sebut dengan 5 yaitu ada frame of orientality. Bisa kita sebut dengan kebutuhan untuk memiliki pandangan hidup yang jelas. Dalam mencapai frame of orientality ini ada dua, dengan cara negatif irrational goals dan dengan positif dengan rational goals. Nah, irrational goals ini kita tidak memiliki pencapaian dan tujuan yang jelas. Goalsnya itu tidak spesifik atau tidak realistis, seperti aku pengen kaya, aku pengen terbang dan lain sebagainya, sehingga keinginannya atau goalsnya itu tidak spesifik secara umum. Dan yang positif ada rational goals, memiliki tujuan dan pencapaian jelas, tahu besok mau ngapain, bulan depan mau ngapain, dan itu kita merasa nyaman dan hidup terasa tertata rapi. Intinya, untuk merangkum 5 kebutuhan tadi, seseorang sebenarnya untuk menjadi sehat mental atau jiwa adalah dia butuh yang pertama menjadi independen, yang kedua memiliki tujuan yang jelas dalam hidup, dan yang ketiga mencintai orang lain dan mau berkontribusi menggunakan apa yang dimiliki untuk kebaikan masyarakat. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada kalian. Kita coba refleksi diri apa yang telah kita lakukan untuk diri kita sendiri selama ini. Apakah yang telah kita lakukan adalah hal yang baik dan bermanfaat untuk orang lain dan kita sendiri? Kalau misalnya belum, yuk kita melakukan kebaikan dari sekarang juga. Demikian tadi penjelasan tentang 5 dasar kebutuhan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang 5 dasar kebutuhan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya sahabat Anwar Rasyid semuanya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.